Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Harga cabai mahal, pedagang di pasar tradisional Bangli membuat paket hemat. Polisi menggagalkan penyeludupan belasan ekor penyu di Jemberana. Berwisata ke air terjun Yeh Bulan yang asri dan sejuk di Tembuku, Bangli. Polda Bali Kamis pekan lalu menggelar apel pasukan dalam rangka HUT Satuan Brigade Mobil ke-78 tahun di lapangan Ibtu Sutaryo yang merupakan markas Komando Brimo Polda Bali. Kapolda Bali Irjen Polisi Ida Bagus Kade Putra Narendra menjadi inspektur upacara yang juga dihadiri Forkompinda dan pimpinan serta pejabat utama Polda Bali. Kapolda Bali menyampaikan amanat Kapolri yang pada intinya meminta seluruh anggota Polri siap menghadapi tantangan dalam mendukung pembangunan nasional, baik pengamanan proyek nasional, kegiatan nasional maupun internasional, bencana, terorisme, hingga pengamanan pemilu 2024. Amankan seluruh tahapan pemilu dengan penuh kewaspadaan, sungguh-sungguh dan tidak underestimate. Pastikan pembagian 4 wilayah zonasi serta kesiapan pasukan Power on Hand Kapolri dapat dimobilisasi kapanpun dan dimanapun jika sewaktu-waktu diperlukan. Tentunya menyelesaikan berbagai tantangan stabilitas Kamtibmas bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun saya yakin soliditas dan jiwa korsa yang kita miliki akan menjadi kekuatan sehingga sosok Polri dapat senantiasa menyelesaikan tantangannya dengan presisi. Cikal bakal Satuan Brimo berawal dari dibentuknya Tokubetsu Keisatsutai di zaman pemerintahan kolonial Jepang, lalu berubah menjadi polisi istimewa yang turut berjuang meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Polisi istimewa ini kemudian dilebur menjadi Satuan Brigade Mobil pada tanggal 14 November 1946 dan sekaligus tanggal ini ditetapkan menjadi hari jadi Satuan Brimob Polri. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polres Gianyar belakangan ini giat melakukan patroli ke sejumlah wilayah, khususnya kantor KPU, Bawaslu, serta gudang penyimpanan logistik pemilu. Menjelang kampanye dan pencoblosan, Polres Gianyar memang meningkatkan kewaspadaan dan keamanan. Agar efektif, Polres juga melibatkan unsur TNI dan Satpol PP. Aparat menyusuri wilayah perkotaan dan daerah yang rawan Kamtibmas. Kapolres Gianyar AKBP Ketut Widiada langsung memimpin patroli untuk memastikan logistik pemilu dan situasi di Kabupaten Gianyar benar-benar aman. Dari Polres, dari Kodim, dari Satpol PP melaksanakan patroli 3 pilar dengan tujuan untuk menjaga, sekali lagi untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Gianyar tetap aman dan kondusif menjelang masa kampanye. Jadi kami pastikan di 3 tempat KPU, Bawaslu dan gudang logistik semua dalam kondisi aman. Dan sekaligus kita patroli titik-titik rawan yang mungkin menimbulkan gangguan maupun kriminalitas. Jadi kami bersama Pak Dandim dari perwakilan Satpol PP bersama-sama melaksanakan patroli 3 pilar ini.
Dari TNI di sini atas permintaan daripada kepolisian dalam hal ini pengamanan, sehingga kami di sini melakukan sesuai dengan SOP yang ada. Karena kalau kami melakukan patroli secara mandiri, ini sudah menyalahi aturan. Sesuai dengan atas koordinasi dari kepolisian, hingga kita mengerahkan kemampuan ataupun aparat sesuai dengan permintaan daripada kepolisian. Aparat juga memantau secara intensif tempat-tempat keramaian dan kegiatan masyarakat yang kerap menimbulkan keributan. Tahapan pemilu terus berproses. Pekan depan, tepatnya pada tanggal 28 November, seluruh peserta pemilu mulai berkampanye hingga masa pencoblosan pada Februari tahun depan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kabupaten Bangli memiliki kekayaan alam yang seolah tidak ada habisnya untuk digali. Di Desa Jehem Kelot Tembuku, Bangli, ada satu tempat wisata yang masih asri dan belum banyak dikunjungi orang, yakni air terjun Yeh Bulan. Tempat wisata ini tergolong baru dan wisatawan yang datang pun masih bisa dihitung dengan jari, sehingga suasana masih sepi dan bersih. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 40 meter menuruni anak tangga. Lokasi Yeh Bulan diapit tebing tinggi dan pepohonan yang lebat, sehingga terasa sunyi dan hanya suara air terjun yang terdengar. Karena sunyi, di lokasi ini juga ada tempat pengelukatan alami, di mana pengunjung bisa memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Air terjun Yeh Bulan tidak terlalu tinggi, sekitar 20 meter, namun airnya masih sangat jernih. Honestly, senang banget, bahagia banget, bersih, nature-nya benar-benar naturalnya itu asli, nggak kepingin pulang. Jadi kebetulan juga sekalian melukat ya, karena adiknya bilangan bisa melukat, ya saya benar-benar ngerasa lahir batin tuh sekarang jernih, sejernih airnya. Berarti ini baru pertama kali? Pertama kali, ini pun nggak sengaja. Karena tergolong masih baru, Yeh Bulan masih perlu banyak penataan agar bisa menarik banyak wisatawan. Saat ini rata-rata wisatawan yang datang antara 30 hingga 50 orang, tergolong masih sedikit dibanding luas area wisata. Dengan potensi destinasi alam yang kita lihat harus kita kembangkan. Dan juga pesona air terjun di sini terkait dengan alam, tempat pengwisatan, semua ada di sini. Mudah-mudahan dengan perkembangan ini bisa akan memberikan penghasilan bagi regenerasi muda kita terutama di Desa Jawa. Yeh Bulan adalah tempat wisata, perpaduan wisata alam dan spiritual. Dan sebagian besar pengunjung menikmati suasana alam yang masih asri, yang saat ini sudah mulai sulit ditemukan di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.